wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Mimin Rukmini selaku Kepala Sekolah SDN Sukamulya 01. Yang saya hormati Ibu Lili Priani selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang pada kesempatan ini berkenan untuk hadir dalam acara diskusi identifikasi aset utama yang dimiliki oleh sekolah kita SDN Sukamulya 01. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini untuk meluangkan waktunya ya kita bersama-sama untuk berdiskusi mengidentifikasi aset utama sekolah kita. Adapun rangkaian acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sukamulya 01, yang kedua sambutan dari Ibu Pengajar Praktik, yang selanjutnya adalah kegiatan pemaparan materi serta diskusi identifikasi aset utama. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup ataupun doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Ya, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SDN Sukamulya 01, Ibu Hajah Mimin Rukmini. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lili Priani sebagai pendamping PP atau pengajar praktik calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitriana Sadah. Yang kami hormati ibu-ibu yang saya cintai, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini ya kita diberikan nikmat sehat serta panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan dalam rangka kegiatan pendampingan tentang aset sekolah ya, yaitu mungkin ini salah satu syarat sebagai calon guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah setia mungkin mendampingi Bu Fitri mengikuti kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin Ibu bimbing, dan saya mohon bimbingannya kepada Ibu agar Bu Fitri mudah-mudahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mengenai proses kegiatan calon guru penggerak ini mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan semuanya. Dan untuk kali ini mungkin mengenai aset sekolah nanti akan disampaikan mungkin dengan Ibu Fitri udah tahu intinya aset-aset sekolahnya, nanti mungkin lebih detail lagi sudah ada di Bu Fitri Bu ininya gitu ya, aset-aset sekolah. Mungkin itu aja dari saya, dan sekali lagi ucap terima kasih kepada Ibu Lili yang dengan setia mendampingi calon guru penggerak yaitu Bu Fitriana Sadah. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dimudahkan, dilancarkan dari awal sampai akhir. Wajah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah terkait kegiatan hari ini.
Untuk sambutan yang selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Lili Priani selaku pengajar praktik. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sampailah saya di SD Negeri Sukamulya 01 Sukatani untuk menjumpai CGP Ibu Fitriana Saada. Kegiatan ini adalah pendampingan individu ke-6 setelah kita menuntaskan 5 pendampingan individu. Nah, fokus pada pendampingan individu ke-6 ini adalah memotret pemetaan aset yang sudah diinventarisir oleh CGP Ibu Fitriana Saada. Pemetaan aset ini penting untuk dirancang program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi urutan strategi atau cara kerja adalah ketika sekolah akan merancang sebuah program, maka program itu harus digali dari pemetaan aset yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Fitriana. Ketika pemetaan aset ini sudah disepakati oleh aktor yang terlibat, misalnya para guru, siswa, kemudian pengambil keputusan yaitu kepala sekolah, bisa juga dilibatkan komite atau orang tua peserta didik apabila memang diperlukan dalam program kegiatan yang nanti akan digagas oleh sekolah. Nah, setelah pemetaan aset ini dibicarakan oleh aktor yang terlibat, baru boleh dieksekusi menjadi program unggulan sekolah. Nah, program sekolah ini harus berpihak pada murid. Karena apa? Karena nanti akan merasakan dampak program ini adalah murid sendiri. Maka hadirin dikumpulkan pada kesempatan ini untuk sama-sama mengkaji pemetaan aset yang nanti muaranya adalah program unggulan yang akan ditampilkan oleh Bu Fitriana Saada sebagai CGP, tetapi program ini hendaknya menjadi program unggulan dari SD Negeri Sukamulya 01 Sukatani. Seperti itu. Mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan akan tercapai titik temu sesuai dengan harapan kita bersama, menjadikan SD Negeri Sukamulya 01 sekolah yang unggul, berprestasi dan tentunya berpihak pada murid untuk semua kegiatan pembelajaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Lili Priani selaku pengajar praktik. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, yaitu tentang diskusi identifikasi aset utama yang dimiliki oleh SDN Sukamulya 01 yang akan dipimpin oleh saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita melakukan pemetaan aset. Kenapa kita harus melakukan pemetaan aset? Nah, pemetaan aset ini diperlukan merencanakan program yang berdampak kepada murid. Nah, pemetaan aset ini ya berguna untuk mengetahui aset apa saja yang sudah kita miliki ya. Nah, dari pemetaan aset ini kita bisa mengetahui ternyata kita itu memiliki ini. Nah, dari sini, dari patokan dari sini ya, maka kita bisa mengembangkan kegiatan apa nih yang mendukung ya dari aset-aset yang ada. Nah, kegiatan atau program yang direncanakan berdasarkan aset yang ada ataupun berdasarkan kelebihan yang kita miliki. Nah, ini akan meminimalisir adanya kegagalan dalam program ini, adanya kekurang lancaran dalam program ini. Nah, adapun ya pemetaan aset yang akan kita lakukan diantaranya terdiri dari 7 modal utama ya. Aset-aset yang akan kita identifikasi itu diantaranya yang pertama itu ada modal manusia.
yang kedua itu ada modal sosial, yang ketiga itu ada modal politik, yang keempat itu modal agama dan budaya, yang kelima itu modal lingkungan, yang keenam itu modal fisik, yang ketujuh itu modal finansial. Nah, modal manusia itu yang bagaimana? Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang ada, yang dimiliki di sekolah kita. Kemudian modal sosial. Modal sosial itu adalah bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian juga modal politik. Modal politik adalah dukungan ataupun semua pemangku kebijakan yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Kemudian modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu adalah modal yang mendukung keadaan religi yang mendukung dalam lingkungan kita. Kemudian juga keadaan budaya yang mendukung di lingkungan sekolah kita. Kemudian juga modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam di sini adalah modal yang menyangkut bagaimana lingkungan sekolah kita ini, ya. Kemudian yang keenam itu modal fisik ataupun modal bangunan. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah modal finansial ataupun keuangan. Nah, berikut ini adalah ini adalah modal identifikasi yang telah saya lakukan, dan nanti saya meminta kepada Bapak Ibu yang hadir semua ya untuk memberikan masukan terhadap identifikasi yang saya lakukan ini, ya. Apakah masih kurang ataukah perlu ditambahkan ataupun mungkin perlu diperbaharui, perlu diperbaiki, ya. Nah, untuk modal manusia yang kita miliki, yang di SD kita yang kita miliki, yang pertama itu saya mengidentifikasi ada 5 orang guru PNS yang telah bersertifikasi. Jadi ada Bu Haji, kepala sekolah, kemudian juga ada Pak Jamal, ada saya, ada Bu Lina, dan ada Bu Herna. Ya, sudah benar ya Bu Haji ya? Ya. Kemudian juga ada 2 orang guru P3K. Nah, ini sudah saya perbaharui ya Bu ya. 2 orang guru P3K, kemudian juga 5 orang guru honorer yang telah berijazah S1, benar nggak ya Bu? Berarti yang honorernya tetap 5 apa jadi Bu 4? Neneng, Bu Aam, Pak Andri, Pak Bagus, Pak Fuad, ada lagi Bu? Kemudian 1 orang guru honorer yang tengah menjalani kuliah S1, selesai ya? Iya, salsa. Terus 2 orang tenaga administrasi yang berijazah S1, Adida sama Uyung. Terus juga 1 orang penjaga sekolah berijazah SMP. Nah, untuk modal manusia selanjutnya, di sini kita memiliki komite sekolah yang juga seorang kepala sekolah di sekolah swasta. Barangkali ada tambahan. Ya, terus juga 4 orang siswa yang berprestasi di tingkat kabupaten. Ya, kita pernah mengikuti lomba FTBI. FTBI sampai tingkat nasional, provinsi. Oh, provinsi ya Bu ya? Iya. Kabupaten langsung mencapai ke Kabupaten dan provinsi gitu kan. Festival. Kalau yang kabupaten kan 4 orang Bu, kalau yang provinsi kan 2 orang. Satu orang ke tingkat provinsi. Iya, 1 orang. Sekarang di bawahnya tingkat 1 orang ya. berprestasi ke tingkat nasional. Berarti 1 itu lagi Bawah bawah itu tuh. di bawah. Barangkali ada masukan lain untuk modal manusia? Sudah cukup ya? Baik, sekarang kita ke modal sosial. Untuk modal sosial yang saya identifikasi di sini ada PGRI. Kita sebagian seluruh guru-guru di SD kita itu semuanya masuk ke dalam anggota PGRI ya Bu ya. Kemudian juga Kuaran. Kemudian juga kita juga aktif di kegiatan KKG. Ya, terus juga aktif juga pada kegiatan KPPD Kecamatan Sukatani. Kemudian juga di kita juga ada sanggar seni yang selalu mendukung kegiatan peta seni dan kreasi siswa. Kemudian di kita juga kita sering berkolaborasi dengan Polsek yang membantu dalam kegiatan sosialisasi. Ya. Kemudian sosialisasi bahaya narkoba. Kemudian juga Puskesmas yang membantu dalam kegiatan sosialisasi kesehatan dan vaksinasi. Ada lagi mungkin barangkali? Ada saran lagi? Cukup ya. Kita lanjut. Kita ke selanjutnya yaitu modal polisi.
PGRI, Kuarang, dan K3S. Jadi kepala sekolah kita itu aktif ya, sangat aktif dan sangat berperan dalam organisasi yang ada di kecamatan kita. Dan juga mungkin Bu Haji ini mungkin hubungannya mungkin dengan dinas juga baik juga. Itu dimasukkan aja ke situ. Memiliki pemimpin yang mampu menjalin kolaborasi dengan banyak pihak. Kemudian modal politik selanjutnya yaitu koordinator wilayah Sukatani Bapak Korwil yang selalu mendukung kegiatan pengembangan sekolah. Nah, ini modal politik yang telah kita identifikasi ya. Selanjutnya kita ke modal agama. Nah, untuk modal agama dan budaya kita memiliki kebiasaan kegiatan yang biasa kita lakukan yaitu sholat duha bersama yang kita lakukan pada setiap hari Kamis. Ya, di mana kegiatan ini biasa kita lakukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 hari Kamis. Hari Kamis malah. Memang itu di sana. Iya, di lapangan Jumat. Kemudian juga ada pembiasaan budaya positif sopan santun oleh guru dan seluruh siswa. Kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler angklung yang dipandu oleh guru seni. Kalau ekstrakurikuler bukan angklung aja, banyak dari sebut. Banyak angklung, lamben, Pancasila, banyak itu. Angklung, lamben, Pancasila, terus pramuka. Ekstrakurikuler kan? Baik, ini modal agama dan budayanya ya. Yang pertama itu kegiatan sholat duha bersama setiap hari Kamis. Kemudian juga pembiasaan budaya positif sopan santun oleh guru dan seluruh siswa. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni yang terdiri dari angklung, gamen, hadroh, pianika, dan pencaksilat yang dibina oleh guru seni. Baik, untuk selanjutnya identifikasi modal lingkungan ataupun alam. Nah, lingkungan kita itu terdiri dikelilingi ya terutama oleh persawahan dan banyak kebun sayur di kita ya Bu ya. Nah, ini kan modal kita sebagai aset sebagai ketika kita anak-anak itu belajar tentang usaha-usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Ini bisa menjadi contoh konkret usaha di bidang pertanian. Kemudian sekolah kita juga dekat dengan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sekolah kita juga berada di akses jalan utama. Ya, barangkali ada ide lain, ada masukan lain? Modal lingkungan alam kita? Cukup baik. Selanjutnya identifikasi modal fisik. Modal fisik yaitu modal bangunan, di mana kita itu memiliki 7 ruang kelas yang memadai. Kemudian juga 1 ruang guru yang memadai. Kemudian juga 1 ruang kepala sekolah yang memadai. Kemudian 1 kamar toilet khusus guru, 2 kamar toilet siswa khusus laki-laki dan perempuan, 2 lapangan olahraga serbaguna. Kemudian tempat parkir. Kemudian kantin sekolah yang sehat dan ramah siswa. Kemudian juga jaringan wifi yang bagus. Ini modal fisik yang kita miliki. Barangkali ada masukan lain? Cukup ya. Kita selanjutnya ke modal finansial. Modal finansial yang mendukung kegiatan sekolah, diantaranya itu ada BOS pusat, bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat, kemudian juga ada bantuan operasional sekolah dari daerah, kemudian juga ada swadaya dari peran orang tua ataupun dari wali murid. Nah, ya itulah identifikasi 7 modal yang kita miliki di sekolah kita. Nah, baiklah, karena identifikasi kita sudah selesai, kita sudah melakukan pengidentifikasian dari 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita, dan ini nanti akan saya sebarkan kepada guru-guru semua agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program sekolah yang berpihak pada murid. Demikianlah kegiatan kita hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu pengajar praktik, dan juga kepada rekan-rekan guru sekalian atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Demikian saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi